Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita akan lihat dulu malam ini kita akan keluar satu data penting ya. Di 9.30 malam kita akan keluar data crude oil inventories, jadi buat lo yang konservatif sampai intermediate, pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau posisi futures lu ya, bukan spot tapi posisi futures lu setengah 10 masih belum kena target TP. Buat lu yang agresif, pertimbangkan untuk taruh SL. SL-nya gimana? Tiap orang bisa beda-beda. Ada yang patokannya dari minus margin berapa? Misalkan minus 5% cut loss bisa ya, atau ya lu pakai struktur bisa, MA bisa ya. Nah, tapi yang mungkin harus kita ingatkan lagi adalah nanti subuh ya. Ini lebih penting menurut gua secara skala prioritasnya ya. Karena nanti jam 1 malam akan keluar FOMC meeting minutes. Nah ini kemungkinan besar bisa mengguncang market kalau sampai di luar dari ekspektasi. Belakangan ini ekspektasinya adalah cenderung ya bagus lah ya. Hasilnya tuh ya cenderung dovish. Lalu the Feds merasa bahwa mereka bisa soft landing dan seterusnya. Nah kalau sampai meetingnya tiba-tiba di luar dari kebiasaan, tiba-tiba wah hawkish, wah kacau nih ya, inflasi ternyata mulai naik lagi atau apa gitu ya. Nah itu mungkin akan menjadi hal buruk. Tapi mungkin bisa dibilang kalau sekarang yang mulai shiftnya penekanan dari The Feds mulai geser ya dari inflasi menjadi ke data labor market, yaitu ya intinya inilah ya, pekerja di US banyak yang nambah nggak nganggurnya. Kalau banyak yang nambah nganggur ini jadi makin bahaya. Nah, itu yang mungkin kalau kita, yang gue pribadi lihat ya, pergeseran data penting yang di highlight oleh The Feds dari sebelumnya fokus ke data inflasi udah cenderung stabil, CPI, PPI ya, PCE gitu ya. Nah sekarang mereka mulai lebih fokus ke data labor markets begitu ya. Ya pokoknya intinya kita lihat aja deh hasilnya seperti apa, dan besok ya penuh ya. Ada dari jam 12 malam, jam 1, lalu nanti akan keluar CPI setengah 8, initial jobless claim juga begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama datang dari Steve Ballman ya. Bener bang, jangan percaya sama koin apapun. Tugas kita hanya menganalisa kalau di situ ada opportunity kita eksekusi. Kalau ada malapetaka ya kita hindari. Bener, mantap ya. Jadi ya kalau gua pribadi setuju banget sama Bro Steven ya, Bro Steve ya. Jadi jangan sampai mau nikah ya. Jangankan sama meme coins, sama altcoins aja gua fleksibel begitu. Karena kenapa? Altcoins ya itu masih banyak spekulasi di dalamnya begitu. Jadi kalau sampai misalkan ya tiba-tiba ada perubahan fundamental yang besar begitu ya, kita harus siap untuk ya tutup posisi atau mengurangi exposure dan seterusnya. Kayak Luna contoh ya, di cycle kemarin Luna itu fundamentalnya terlihat sangat bagus, nggak ada masalah ya, dan sampai titik dia diserang itu nggak ada yang bilang wah Luna tuh kacau nih fundamentalnya, nggak ada. Tapi waktu kena ya udah berantakan semua. Jadi ya lagi-lagi kita harus terus update ya, dan jangan sampai mau nikah atau percaya sama koin apapun, apalagi nikah sama meme coins begitu ya. Next dari Abai Darwin. Intinya Bitcoin kapan bos tembus? Aduh ini kayaknya oke. Jarang nih orang kayak gini ya. Bitcoin kapan bos tembus buruan? Pusing gue, BSB lah, lower low lah, lower high. Intinya tuh buruan mulai pump di tanggal berapa? Tanggal berapa? Oke, di sini ada 13 reply, gue penasaran ya. Biasanya subscriber TCI lumayan barbar. Yang pertama dari Galvin Oyuda. Ini channel data dan fakta terkait TA dan fundamental bang, bukan channel dukun kripto. Mantap. Next dari Oprah. Besok bang, jam 25, tanggal 32 bulan 13 tahun 2345. Sarkasme, gue suka sarkasme ya. Next dari Joy of Tara. Kalau Pak Toshi bisa tahu tanggal bulannya, artinya dia bakal jadi manusia terkaya di dunia. Anda pikir ini kayak masak nasi berapa menit? Anda satu orang melawan duit orang seplanet bumi ya, dan bukan cuma ngelawan kayak orang-orang suka kadang-kadang mikir, wah kita hanya melawan satu whales yang selalu profit. Enggak, whales pun saling makan di dalamnya ya. Jadi siapa bisa jawab katanya? Ya benar, gue setuju ya. Kita itu ya
tugas kita itu bereaksi terhadap markets, begitu ya. Ya dengan apa? Data, fakta dan TA, ya, data, fakta dan TA. Gitu. Jadi next dari Agan ya. Gimana mau kaya kalau nggak mau tahu proses dan belajar bank? Wah, bener ya. Aduh, ngakak bacanya. Dipikir masak Indomie apa bisa langsung kaya dengan instan. Indomie aja harus tetap direbus dulu kan, nggak langsung jadi. Ya, kurang lebih senada lah ya mungkin kalau gua lihat terus ke bawah ya. Intinya sih ya untuk Bro Abai gini loh ya. Ini mungkin gua jadikan juga sedikit wejangan lah ya. Gue jadi masukin dalam ya konteks wejangan juga. Kita itu harus mau tahu gitu. Kita harus mau tahu untuk bisa untung di dalam satu bisnis apapun, dalam investasi apapun. Begini, coba gue balikin bro ya. Misalkan lu buka bisnis nih, buka bisnis laundry misalkan ya. Terus lu bilang, udahlah nggak usah lah tahu mesinnya apa, mereknya apa, listriknya berapa, cara masangnya, bullshit. Gue cuma pengen cuan, gimana caranya? Lu akan diketawain sama semua pemilik laundry di dunia. Udah bagus ada yang mau tahu lu juga cara bikin laundry gitu. Nah, lu kayak melakukan itu. Nah, menurut gua itu penyebab utama kenapa banyak orang gagal investasi ya, karena punya mindset seperti Bro Abai begitu. Dan jangan salah bro ya. Gua pribadi pernah kayak lu ya, di awal-awal gua masuk kripto ya, gua kayak lu, udahlah pusing begini-begini teorinya, udah kapan nih bakal ngepam, gua bakal ya bener waktu gua awal-awal seperti ini. Nah, tetapi setelah jatuh bangun, ancur lagi ya, tapi hokinya ya, walaupun ancur, gue masih pegang BTC. Nah, maka dari itu gue terus tekankan aturan 70-30 ke para subscriber gue. Karena akhirnya BTC yang menyelamatkan semua porto gue. Padahal awalnya udah merah merona, ya udah ancur-ancuran, gue pikir udah ini nggak selamat ya. Kebanyakan alts begitu ya. Nah, ternyata BTC-nya meningkatnya luar biasa dan akhirnya ya ke cover ya. Nah, sekarang Bro Abai ini punya pilihan. Ya, punya pilihan untuk apa? Yang pertama, mau tersinggung dengan pembahasan di sini dan jawaban-jawaban dari para teman-teman, atau mau actually belajar bahwa cara berpikir Anda itu salah, begitu. Dengan berpikir udah kapan nih mau ngepam dan lain-lain itu salah, begitu. Sampai kapanpun dengan cara berpikir seperti itu nggak bisa dapat keuntungan dari market. Ujung-ujungnya boncos lagi, begitu. Jadi keputusannya di tangan Bro Abai. Mau mengubah mindset Bro Abai atau enggak? Kalau nggak mau diubah ya sudah, ya berarti akan hancur dan mungkin akan menjadi salah satu tipe orang yang akan bilang kripto anjing nanti, ya, karena sangkut, begitu, ya, ya susah, ya kalau ini ya tergantung Bro Abai mau berubah atau nggak. Sekali lagi, kalau nggak mau berubah ya dengan mindset seperti ini udah terlalu banyak orang yang gue lihat hancur di market, bukan cuma rugi, hancur, ya. Oke, next. Dari Andri Tiono, kalau menurut saya Israel nyerang Iran pun market nggak gimana-gimana. Para holder BTC sudah semakin dewasa, nggak dimakan mentah-mentah isu-isu perang. Justru mereka para investor BTC memanfaatkan isu perang sebagai tempat untuk akumulasi. Apalagi isu FTX mengembalikan dana nasabahnya. Nggak akan pengaruh sih. Beruntun juga paus-paus FTX punya banyak barang di sana jadi mereka bisa nutupin likuidasi. Ya jujurnya sih kalau untuk FTX gue pribadi juga punya pandangan yang mirip-mirip karena mereka udah sempat ngomong cash ya. Ya tapi sekali lagi kadang-kadang efeknya langsung ke market itu ya kita harus lihat waktu hari hanya sih gitu. Tapi gue juga setuju sih, gue lebih cenderung ke sisi harusnya nggak terlalu ngaruh. Nah untuk Iran Israel ya gue juga happy sih kemarin ya, sorry bukan happy maksudnya terjadi konflik ya, tapi gue happy dapat kesempatan akumulasi begitu, lumayan tuh banyak dapat kesempatan kemarin ya. Dan ya jujurnya kalau kita lihat juga ya kemarin tanggal 1 Oktober nggak sampai parah-parah amat, at least BTC ya. BTC di 1 Oktober waktu kemarin Iran nyerang Israel itu cuma koreksi 3,94 sampai kategori dump aja enggak. Begitu, cuman orang-orang aja panik gitu ngelihatnya karena kemarin-kemarin cenderung nggak terlalu signifikan rally-rallynya ya. Jadi dikasih nyaris 4%, wah ngedam hancur nih market, padahal ya nggak gede-gede amat juga sih ya. Next dari Rido Afriansyah ya. Motoshi udah nonton film Money Electric di HBO yang digadang-gadang akan membongkar identitas Satoshi Nakamoto dan apakah akan ngefek ke market. Kalau menurut gue ya, sampai ketahuan siapapun Satoshi menurut gue harusnya sih nggak terlalu ngaruh ya, karena
Berbeda dibandingkan dengan project-project kripto lain, Satoshi itu benar-benar cuma kita bikin nih. Dia bikin, bahkan saat dia sudah beresin pun ya, project si Bitcoin ini sendiri gitu ya. Ya dia nggak bisa ngambil BTC sama sekali. Dia nggak punya pre-mine, nggak punya apa-apa. Jadi saat dia bikin, itu dia sendiri harus mining. Begitu. Jadi kok sampai tahu pun menurut gua nggak akan sampai jadi. Ya harusnya nggak akan sampai jadi gimana-gimana sih. Ya, tapi lagi-lagi ya market tuh kadang-kadang bisa juga irasional sih. Misalkan kita ambil contoh ya, kebanyakan orang bahkan nggak ngerti kan, BTC itu benar-benar decentralized dan nggak ada ngaruhnya sama sekali kalau si Satoshi ini ketahuan siapa. Tapi kalau orang-orang panik ngeliat, waduh Satoshi ketahuan siapa nih, waduh market bisa, nah itu mungkin bisa ngefek. Tapi kalau kata gue sih ngefeknya nggak akan ekstrim-ekstrim amat lah, begitu karena in general orang-orang yang smart money-nya yang actually have a big amount of Bitcoin begitu get it bahwa it's not important gitu siapa identitas sesungguhnya si Satoshi ini ya. Next dari Aina 88. Dengan banyaknya volatilitas yang besar dan tak menentu, apakah bijak kalau kita amankan aset dan pikiran yang sudah jenuh tergempur market dari bulan Mei, Mak? Kita biarkan sampai semua kembali normal dan kondusif. Terima kasih dan sehat selalu Matoshi dan tim. Sukses buat kita semua. Salam tabur tuai. Maksudnya kita amankan tuh gimana, di TP nggak? Kalau di TP gue mungkin nggak setuju kalau di TP ya. Tapi dibiarin aja ya boleh. Karena ya memang nggak ada juga SOP TP sih sekarang ya. Lu bisa lihat sendiri di weekly untuk si Bollinger Band tuh masih cukup di atas gitu. Jadi ya memang tidak ada tempat buat TP juga. Tapi kalau maksud lu diamankan tuh dibiarin aja. Kita tunggu sampai TP, nggak usah lihat-lihat lu chart. Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Tapi ya kalau gue pribadi, ya gue dari zaman 2016 gitu ya, jujurnya segini sih nggak stres ya. Jujur, gue ngerasa ini tuh nggak stres sama sekali ya. Mau cobain stres tuh di daerah-daerah sini nih. Ya ini stres nih di sini nih ya. Lalu daerah-daerah sini nih, waduh ya mual. Kalau sini nggak terlalu lah, ini nih mual nih, mual ya. Lalu yang mual lagi tuh di daerah sini. Nah, daerah sini mual nih, daerah sini mual ya. Terutama yang ini nih. Wah, banyak yang muntah ini, muntaber di daerah sini nih ya. Ya, jadi mungkin gue udah sedikit kapalan sama kondisi kayak sekarang di market. Begitu. Oke, next dari Albert Benedictus. Pak Toshi, di TradingView bisa pakai chart logarithmic atau nggak? Bisa ya. Logarithmic gampang banget, tinggal lu klik di sini ya. Kanan bawah ini yang bentuk kayak screw ya. Lu klik. Udah gitu logaritmik sini nih. Nah, lu klik ya. Buat yang nggak tahu apa logaritmik, basically ini ngebikin on scale begitu. Kalau lu nggak logaritmik, lihat sendiri ya. Kita bikin non logaritmik, boom, susah dilihatnya ya. Karena ya ini bisa dibilang kalau apa namanya benar-benar nggak dibikin skalanya biar lebih enak dilihat, itu peningkatan BTC dari masa ke masa tuh ya memang seperti ini. Nggak enak lah. Ya jadi kasarnya buat charting nggak terlalu enak. Logaritmik menurut gue lebih enak gitu untuk kita lihat secara garis besarnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu, udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya. Tetapi sebelum masuk ke buy limit ya sekali lagi gue mungkin ingin menekankan ya yang tadi ini. Soalnya jujur ini jarang ya, jujur ini jarang nih seperti ini ya. Di 2021 banyak lah yang kayak begini, udah bang bacot naik turun gitu, banyak dulu di 2021. Tapi di zaman-zaman sekarang jujurnya ya, setelah kita bareng-bareng dari 2022 sampai sekarang ini, terutama April Maret kemarin juga ya, banyak yang mulai stay tune juga di TCI gitu ya. Udah jarang banget orang-orang yang punya mindset seperti ini. Ini jadi kayak unicorn di TCI ya, karena lagi-lagi nggak banyak yang salah ini ya cara berpikirnya. Nah, tapi please gue tekankan sekali lagi ya, jangan sampai kita mau mencoba untuk tebak-tebakan di tanggal berapa nih Pam ya. Wah, ngedam di tanggal berapa nih ya. Sekali lagi ya, gue pribadi tidak mau. Gue dengan sangat bangga malah bilang, oh kita tidak tahu. Kita bukan dukun di sini ya. Yang kita lakukan di sini adalah apa? Analisa market. Begitu. Ya, saat kita menganalisa market, nah kita melihat data, fakta dan statistik. Sekali lagi, ya 3 hal itu. Kalau kita udah mulai memasukkan perasaan kita, mulai kita menggunakan apa disebutnya, ada yang bilang dulu cocokmologi lah, apalah gini gitu, ngelihat. Gue juga kaget ya, ternyata ada yang sampai ngomong, bang gila bang, zaman sekarang ada yang sampai pakai horoskop. Wah gila horoskop. Gue mikir buat personality aja horoskop tuh udah konyol. Ini dipakai untuk trading, ya nggak ngerti. Jangan pakai begituan ya. Jadi sekali lagi ya,
saat kita mau investasi, kita itu harus kayak buka bisnis ya. Kita harus mengerti luar dalam gitu. Ya coba lu buka bisnis nggak ngerti luar dalam. Yang ada apa? Boncos. Mirip banget kayak investasi. Kalau lu mau masuk ke market, nggak mau tahu data, nggak mau tahu fakta, nggak mau tahu, pokoknya gue cuma pengen cuan. Ya gue nggak peduli sama bisnis ini sebenarnya, gue cuma pengen duit. Ya nggak bisa begitu. Ya karena disitulah orang-orang akan digorok oleh market. Suka nggak suka memang seperti itu. Market tuh bukan tempat yang indah ya. Market itu bukan tempat yang, oh kalau zaman dulu tuh, zaman gue SMA tuh High School Musical ya, yang we're all in this together. Wah kita bareng-bareng sama-sama profit. Enggak. Market tuh isinya cutthroat ya, orang-orang yang wah siap buat menggorok satu sama lain. Begitu. Jadi nggak bisa kita berpikir seperti itu. Ya, kita harus mau upgrade diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak upgrade, disitulah kita akan digiling ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas Matic, OP, dan AVAX ya. Nah sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita sudah kebuka posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,374. Nah, untuk posisi long kita ini sebenarnya ada beberapa target TP ya. Target TP yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini di 0,3842 ya. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 0,39105 gitu ya. Untuk posisi spot 0,374, lalu selanjutnya di sini sebenarnya ada satu struktur ya, gue belum sempet pasang aja ya karena gue pikir masih belum kena. Jadi selanjutnya di 0,363 dan di 0,345 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Matic. Untuk OP ya, untuk OP kan kemarin posisi short kita sudah kena target TP nih ya. Nah hari ini apabila terkena atau retest kedua di 1,614, maka kita bisa buka posisi long dan target TP kita di MA20 ya. Posisi spotnya 1,614, lalu di 1,568 yang confluence dengan MA50, dan selanjutnya cukup jauh di bawah di 1,309. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini ya. Kemarin jebol ya, jadi tidak ada setup posisi long, jebol, sekarang sedang retest di 26,47. Kita lihat besok jam 7 pagi, apabila AVAX daily close-nya di bawah dari 26,47, maka kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita bisa pertimbangkan salah satunya di sini, di 25,65 untuk yang lebih konservatif. Yang lebih agresif bisa di MA50. Tapi sekali lagi dengan catatan kalau besok daily close-nya itu di bawah 26,47 ya. Begitu kita limit posisi short, retest kedua kebuka otomatis. Gitu ya. Oke, untuk posisi spot ya, untuk ini kadang-kadang suka ada yang ketukar ya. Short dan spot. Beda ya. Kalau posisi short itu posisi futures, kalau spot itu kita untuk akumulasi
Ya spot tuh gimana ngejelasinnya ya. Kayak lu beli emas fisik lah gitu kasarnya ya. Oke, yang pertama MA50, yang kedua di 24,77, dan yang ketiga ada di angka 23,03 ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ya. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi 3 golden rules ya. Ini terdengar gampang, tapi terlalu banyak orang yang meremehkan dan ujung-ujungnya ya tidak dilakukan gitu. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu gue taruh paling depan karena kenapa? Itu yang paling haram ya. Itu paling tabu untuk dilakuin. Jangan pakai uang panas apapun alasannya ya. Wah, udah mau halving nih. Ya silahkan coba waktu lu halving beli gimana ya, waktu lagi halving lu beli, apa yang terjadi? Boom gitu ya. Jangan sampai terlena dengan hal-hal seperti itu ya. Yang kedua, jangan over leverage. Udah capek-capek bangun posisi spot, ujung-ujungnya rusak gara-gara lu posisi futuresnya sembrono. Ngambil lagi margin dari spot, ngambil tiba-tiba aduh bang, kok gue jadi minus malah ya bang, harusnya kan gue profit. Ya kadang-kadang gitu ya, nggak kerasa, sedikit lama-lama jadi bukit, abis ya. Tabungan spot kita jadi abis gara-gara posisi futures yang sembrono. Jangan sampai kayak gitu ya, itu over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang begitu, karena kalau kita berpikir jangka pendek ya udahlah kapan profitnya, gue nggak peduli lah, teori lu bacot lah, yang penting gue pengen cepet kaya. Ya itu ciri-ciri orang yang berpikir jangka pendek gitu ya. Kalau berpikir jangka pendek itu ironis, market akan malah lebih sering menghajar lu gitu. Dan itu sekali lagi pengalaman pribadi, karena gue pribadi pun dulu punya targetnya ya aneh gitu. Wah sehari gue pengen untung 20% lah, bisa lah. Nah lihat nih, tinggal tarik-tarik gini bisa orang 20%, bisa 15%. Wah normal lah 20%. Iya normal, silahkan ya, cobain aja silahkan. Bisa gak dapet? Nah sulit ya. Nah, jadi ingat, punya target yang make sense dan jangka panjang begitu. Ironisnya saat gue berpikir jangka panjang ya, wah mikir satu business cycle, itu profitable, jauh lebih profitable dibandingin gue berpikir jangka pendek yang punya target nggak make sense sehari 20-15% begitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.